Gue tuh suka banget main game, game online kompetitif khususnya. Dan biasanya tuh di game online kan bisa nyalain mikrofon, bisa ngechat, komunikasi gitu-gitu kan. Nah, kelas gue kedapetan buat ngajar dan ngasih hiburan ke anak-anak yatim yang ada di panti gitu guys. Jujur banget nih guys, gue awalnya tuh kayak males-malesan gitu loh buat ikutan acaranya. Nah, jadi waktu itu tuh lagi pas puasa tahun 2021 ya. Jadi waktu itu gue lihat sama teman-teman gue tuh di sosial media banyak banget orang-orang yang melakukan aksi tersebut. Gue mau cerita pengalaman gue pas gue masih SMA. Pada saat itu saya masih kelas SMP kelas 7 dan pada waktu itu saya mempunyai teman yang berinisial D. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, gue dan teman-teman gue mau ngobrol sedikit nih tentang social awareness atau bisa juga disebut kesadaran sosial. Nanti teman-teman gue akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang social awareness ke kalian seperti bagaimana cara menerapkan social awareness pada keseharian kalian dan kenapa social awareness itu penting untuk kalian miliki. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang pengen gue jelasin ke kalian tentang apa itu social awareness dari pemahaman gue sendiri. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dari social awareness itu? Social awareness itu kesadaran yang muncul dari diri kita sendiri terhadap lingkungan sosial. Menurut gue sendiri sih, social awareness bisa dibilang sebagai kemampuan seseorang untuk menunjukkan empati mereka ke lingkungan sosialnya. Gue juga mendefinisikan social awareness sebagai kesadaran akan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, gue juga mau ngasih tahu nih beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk membangun social awareness. 3 diantaranya adalah memposisikan diri sebagai orang lain, mengenali emosi diri dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, menjadi pendengar yang baik. Dan pastinya masih banyak lagi cara-cara untuk membangun social awareness yang gak gue sebutin di sini. Mungkin cuma segini yang bisa gue jelasin tentang social awareness pada kalian semua. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman gue. Halo semuanya, nama gue Ivana. Dan di sini kelompok gue bakal membahas tentang gimana nih cara kita semua dalam menerapkan BGA atau Venusian Graduate Attributes yang social awareness dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di sini gue bakal nerapin di experience gue sendiri. Gue tuh suka banget main game, game online kompetitif khususnya. Dan biasanya tuh di game online kan bisa nyalain mikrofon, bisa ngechat, komunikasi gitu-gitu kan. Nah, ternyata selama gue main itu, gue menemukan banyak banget orang-orang yang seksis gitu, especially cowok nih. Yang seksis banget, yang bener-bener benci banget sama yang namanya cewek gitu. Gue semenjak gue nyalain mikrofon, gue ngomong gitu, langsung tuh gue dikata-katain cupu, disuruh balik dapur mungkin, atau bahkan di-harass sama mereka dengan kalimat-kalimat kotornya gitu, yang sangat menjijikkan itu. Semua dilontarkan ke gue hanya karena gue adalah seorang perempuan. Di situ gue sadar kalau itu bukan merupakan hal yang pantas diutarakan ke orang lain, especially ke cewek, gitu kan. Maka dari itu gue negur dong dan nasihatin dia dengan harapan agar orang-orang itu bakal lebih terbuka dengan keberadaan perempuan di game online. Zaman sekarang juga banyak kok cewek main game. Sekarang perempuan bisa ngelakuin segala hal. Gak cuma nangkring di dapur. Even kalau nangkring di dapur dong juga gak apa-apa. Like there's nothing wrong with that. Oh ya, kemudian yang gue sangat salut itu, ternyata masih banyak banget kok pemain game online yang memiliki social awareness yang tinggi. Mereka menghargai pemain-pemain lain tanpa memandang gender, tanpa memandang ini itu. That's why
gue pengen banget kita semua sama-sama membangun komunitas yang saling menghargai satu sama lain dan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Mungkin itu aja sih sharing-sharing dari gue. Selanjutnya kita dengerin yuk sharing-sharing dari teman-teman yang lain. Hai, gue Alia. Gue juga mau cerita nih. Gue kan pernah ikut program CSR gitu ya dari sekolah gue. Padahal waktu itu gue masih SMP kelas 7 loh. Jadi program itu merupakan annual event yang wajib dilakukan sama semua anak baru di sekolah gue dulu. Nah, kelas gue kedapetan buat ngajar dan ngasih hiburan ke anak-anak yatim yang ada di panti gitu guys. Jujur banget nih guys, gue awalnya tuh kayak males-malesan gitu loh buat ikutan acaranya. Tapi berhubung temen-temen gue ngasih semangat terus ke gue jadi punya sedikit niat buat datengin acara tersebut. Nah, pas hari H, gue terkaget-kaget guys demi apapun. Kayak gue gak nyangka banget kalau anak-anak di sana tuh antusias buat dengerin kita ngajar. Apalagi pas main games, gue benar-benar merasa lepas, kayak gak ada beban gitu waktu main bareng mereka. Gue bahkan ketemu sama anak yang mirip banget sama ponakan kesayangan gue. Gue jadi ngerasa empati gitu, karena ngebayangin ponakan gue ada di posisi mereka. Sementara mereka masih bisa ketawa ngakak loh guys. Itu sih yang bikin gue tersentuh. Terlebih lagi ngeliat raut wajah bahagia mereka. Beneran deh guys, kalau gue dikasih kesempatan buat muter waktu dan ngelakuin hal itu untuk pertama kali lagi, gue gak akan mau nolak. Bahkan gue bakal berkali-kali masuk mesin waktu biar bisa experience it for the first time again. Karena itu tuh kayak experience paling berharga bagi gue. Bikin orang lain seneng karena perlakuan gue. Hai, nama gue Zulfa dan di sini gue bakalan cerita tentang pengalaman gue dalam aksi membantu memberi konsumsi terhadap masyarakat yang kurang mampu. Nah, jadi waktu itu tuh lagi pas puasa tahun 2021 ya. Jadi waktu itu gue lihat sama teman-teman gue tuh di sosial media banyak banget orang-orang yang melakukan aksi tersebut, melakukan aksi memberikan konsumsi terhadap orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Mau itu masyarakat biasa maupun influencer. Nah, waktu itu gue sama teman-teman gue tuh ada rencana pengen adain buka puasa bareng. Nah, akhirnya kita terinspirasi untuk melakukan aksi tersebut juga sebelum kita buka puasa bareng gitu, sekalian ngabuburit gitu ya kan. Nah, akhirnya kita jalan, kita udah prepare makanan sama minumannya, terus kita jalan aja sih searah yang kayak kita mau ke tempat buka puasanya gitu. Pokoknya kita ngasih selewatnya aja gitu. Misalkan ada kita lagi di jalan terus habis itu ada ada pemulung gitu, itu kita kasih aja, ataupun Gojek gitu yang lagi istirahat gitu, itu kita kasih aja, kita berhenti terus kita kasih gitu. Nah, menurut gue juga aksi ini tuh berdampak dan bermanfaat ya buat mereka gitu, karena dari yang gue lihat gitu ekspresi mereka tuh yang kayak seneng, terharu, bersyukur, bahkan ada yang nangis gitu kayak. Jadi kita juga ikutan happy dan terharu gitu ya. Jadi menurut gue aksi ini tuh bagi beberapa orang tuh berdampak besar gitu, in the good way ya. Jadi menurut gue aksi ini tuh termasuk tindakan social awareness ya, karena kita juga peduli terhadap orang lain gitu. Oke, jadi segitu aja cerita tentang pengalaman gue terhadap tindakan social awareness ini. Thank you. Hai, nama gue Zara Zeda Putri. Jadi di sini gue mau cerita pengalaman gue pas gue masih SMA. Jadi
waktu gue SMA, gue sama teman-teman gue ngelakuin kegiatan peduli COVID yang kita namain Pelajar Peduli. Jadi kalau kalian nanya kayak apa sih yang gue dan teman-teman gue lakuin di kegiatan ini, ya sama seperti judulnya, yang Pelajar Peduli. Gue dan teman-teman sekolah gue ingin ngebantu dan juga meringankan para korban-korban yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Di sini yang lebih gue dan teman-teman gue prioritasin itu lebih ke ojol, tenaga kesehatan, pedagang-pedagang kaki lima yang sepi, tukang bersih-bersih, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang pasti kita ngelakuin ini tuh karena atas kesadaran dan juga rasa peduli kita buat para korban-korban pandemi COVID-19. Oh iya, ini tuh kegiatannya selama 7 hari. Dan yang benar-benar bikin kita kaget itu karena banyak banget orang yang respon. Kayak we never expect people around us bakal ikut turut berpartisipasi sama kegiatan ini. Jadi gue berharapnya sih dengan ada kegiatan ini bisa jadi contoh buat kalian semua, buat jangan pernah bosen untuk ngelakuin hal-hal yang baik. Even though you think it's a small thing, mungkin ini bakal sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang gue harap sih kedepannya makin banyak anak-anak muda yang melakukan kegiatan positif seperti ini. Jadi mungkin segini aja sih pengalaman yang bisa gue ceritain. Selanjutnya bakal dilanjutin oleh teman gue. Halo, nama saya Rakai dan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu kasus atribut BJA, yaitu social awareness, yang pernah saya alami di kehidupan saya, yaitu diskriminasi sosial. Pada saat itu saya masih kelas SMP kelas 7, dan pada waktu itu saya mempunyai teman yang berinisial D, dan teman saya ini dia didiskriminasi oleh satu kelasnya dikarenakan teman saya ini memiliki sifat yang pendiam dan muka yang bisa dibilang muka yang jutek. Nah, oleh sebab itu satu kelas saya ini menjauhi teman saya ini yang berinisial D ini, dan si teman saya ini terkadang susah dalam mencari temannya dan tidak dapat bergaul dalam lingkungan sekolahnya. Dan saya pun menolongnya, saya berteman dengannya tanpa melihat latar belakangnya, tanpa berpikir panjang. Saya langsung menanyakan namanya, dan sampai sekarang saya masih berteman dengannya. Dan saat ini dia sudah cukup berubah, sudah dapat berinteraksi dengan teman-temannya, dan dia juga sudah mempunyai banyak teman. Pada dasarnya manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu kita tidak boleh membandingkan teman kita satu sama lain. Kita harus dapat berteman dengan siapa aja tanpa membedakan latar belakang, suku, budaya, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu kita harus berbagi bersama, toleransi bersama, dan juga membagikan kebahagiaan bersama tanpa membedakan latar belakang. Dan sebab itu kita dapat menciptakan sosial yang bagus untuk di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, gak terasa kita udah ada di akhir podcast. Gue pengen bilang makasih banyak buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Dan tentunya juga makasih banyak buat temen-temen gue yang udah sharing mengenai cerita dan pengalaman mereka mengenai self-awareness ini nih. Tapi sebelum gue tutup, gue pengen
berbagi tips, bisa dibilang mengenai untuk membangun self awareness. Gimana nih tips untuk membangun self awareness? Jadi berdasarkan yang gue dapat dari www.suara.com, ada beberapa tips untuk membangun self awareness. Yang pertama nih, coba dan terapkan untuk menjadi mindfulness. Terus yang kedua, beri ruang dan waktu untuk membatasi diri. Yang ketiga, lakukan refleksi diri. Dan yang keempat, menyadari dan menerima emosi positif dan negatif. Oke, ya itu tadi beberapa tips yang bisa gue kasih untuk membantu kalian untuk membangun self-awareness. Sekarang gue dan temen-temen gue izin pamit undur diri. Thanks for listening and goodbye.